Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami sungguh-sungguh bertobat, dan itu hanya oleh karena Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Judul renungan pagi hari ini, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Ayat tema diambil dari 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib itu, dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Khotbah di atas bukit halaman 19 dan 20. Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya. Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi, dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukkan pada kehendak Allah. Bahwa dia harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu. Setelah bertobat dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih karunia Kristus, dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan Juru Selamat. Testimonis, jilid 9, halaman 151. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Apakah yang dimaksudkan dengan duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan? Roh Nubuat membantu kita dalam Faith and Works halaman 99 paragraf 2. Dikatakan, tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Tidak ada orang berdosa yang tidak mau bertobat yang dapat percaya dengan hatinya kepada kebenaran. Pertobatan digambarkan oleh Paulus sebagai duka cita yang saleh untuk dosa yang akan menghasilkan pertobatan kepada keselamatan yang tidak akan disesalkan. 2 Korintus 7 ayat 10. Pertobatan ini tidak memiliki alamiah jasa,
tetapi mempersiapkan hati untuk menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya harapan bagi orang berdosa yang terhilang. Inilah makna duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan. Duka cita yang dimaksudkan tidak memiliki alamiah jasa, artinya bukan karena jasa kita, tetapi kondisi di mana masing-masing kita mempersiapkan hati untuk menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya harapan kita bagi orang berdosa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peranan Yesus sehubungan dengan pertobatan. Kita baca penjelasannya dalam The Review and Herald 1 April tahun 1890 paragraf 3. Dikatakan di sana, kita tidak bisa lagi bertobat tanpa Roh Kristus untuk bangkitkan hati nurani dibanding kita dapat diampuni tanpa Kristus. Kristus menarik orang berdosa dengan menunjukkan kasih-Nya di atas salib, dan ini melembutkan hati, mengesankan pikiran, dan mengilhami penyesalan dan pertobatan dalam jiwa. Ini hubungannya Kristus dengan pertobatan. Sebab melalui Roh Kristus hati kita dipulihkan nuraninya, dan melalui Roh Kristus hati kita dilembutkan, pikiran kita dikesankan akan pengorbanan Kristus, dan kita mengalami pertobatan. Hanya Roh Kristus yang dapat lakukan ini, tidak ada yang lain. Dan memang tujuan Yesus mengirimkan Roh-Nya ke dunia ini untuk menginsafkan dosa. Suratnya nomor 133 tahun 1899 paragraf 19 menyatakan, tujuan besar Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam kutipan ini, Nyonya White mengutip Yohanes 16 ayat 8 bahwa Roh itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh siapa yang Nyonya White maksudkan? Roh-Nya Kristus. Sebab tujuan utama Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus itu sendiri, adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Karenanya pertobatan itu adalah karunia Kristus. Roh Nubuat berkata dalam To Be Like Jesus, halaman 372 paragraf 5. Pertobatan adalah karunia Kristus, sama seperti pemberian pengampunan, dan itu tidak dapat ditemukan di dalam hati di mana Yesus belum bekerja. Pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang adalah kasih karunia Kristus yang menarik kita kepada pertobatan. Tentang pertobatan, Roh Nubuat menambahkan dalam Selected Messages buku pertama halaman 391 paragraf 1. Pertobatan tidak lain adalah karunia Allah selain pengampunan dan pembenaran, dan itu tidak dapat dialami kecuali hal itu diberikan kepada jiwa oleh Kristus. Jika kita tertarik kepada Kristus, itu adalah melalui kuasa-Nya dan kebajikan-Nya. Kasih karunia penyesalan datang melalui Dia, dan dari Dia datang pembenaran. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pertobatan itu adalah karunia Allah melalui Kristus. Tidak heran tadi disebutkan bahwa pertobatan itu juga adalah karunia Kristus, sebab itu datang dari Allah melalui Kristus. Pertobatan adalah pemberian, yaitu pemberian Allah melalui Kristus, dan itu sebabnya dapat disebut juga pemberian Kristus bagi kita. Dan kita ditarik kepada Kristus melalui kuasa-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus sebagaimana pelajaran renungan kemarin. Roh-Nya ini yang bekerja dalam hidup kita yang mendatangkan penyesalan, dan penyesalan itu mendatangkan pertobatan. Ini penting sekali kita pahami, sebab Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 160 paragraf 1 menyatakan, tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati bukan seperti Ia datang ke dalam bait suci dahulu itu, melainkan Ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Jadi,
Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa membersihkan hati kita dari kuasa kejahatan. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita, yaitu bait suci jiwa kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu, yaitu pintu hati kita, dan Dia sedang mengetuk." Jika kita membuka pintu hati kita, Yesus akan masuk dan diam bersama-sama dengan kita dan hidup di dalam kita. Apa pentingnya memahami tentang pembersihan ini? Kita baca penjelasannya dalam surat nomor 193 tahun 1903 paragraf 7. Kuasa pembersihan Roh Kristus mengikuti pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi pengampunan dan pengudusan melalui darah yang dicurahkan di salib Kalvari. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan, antara pembersihan dan pertobatan. Pembersihan akan diikuti dengan pertobatan, dan pembersihan itu adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Karenanya jangan lupa, Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Saudaraku dalam Tuhan, sudah jelas bahwa pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Itu bukan hasil pekerjaan diri kita, tetapi penarikan Roh Allah melalui Anak-Nya. Inilah pentingnya kita memahami duka cita menurut kehendak Allah, sebab itu bukan hasil jasa kita, tetapi karena kita mau buka hati dan mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita, maka Yesus bekerja, membersihkan, dan menuntun kita kepada pertobatan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kita, agar membuka hati dan terima Yesus dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Namun duka cita itu bukan hasil jasa kami, itu bukan hasil usaha kami, tetapi karena kami mau membuka hati kami, menerima Kristus masuk dalam hati kami, sebab hanya Yesus yang dapat membersihkan hati kami, dan dengan pembersihan itu Yesus menuntun kami kepada pertobatan. Karenanya kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh Anak-Mu ya Bapa. Curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, bersihkan hati kami ya Yesus, tuntun kami dalam pertobatan, persiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.